Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Kita pagi, tunggu. Bu. Selamat pagi, Bu. Jadi praktikum hari ini kita mulai aja ya. Di praktikum sebelumnya udah diberikan 3 kasus, tiga studi kasus dan masing-masing mahasiswa memilih 2 dari 3 studi kasus tersebut. Nah, dari 3 studi kasus tersebut yang saya lihat itu kebanyakan pada memilih studi kasus 1 dan 2. Studi kasus 3 hanya beberapa kelompok yang mengerjakan, yang memilih topik tersebut. Nah, jadi kita diskusinya per studi kasus aja dulu ya. Ada dari adik-adik yang mau mempresentasikan studi kasus yang pertama ini. Nanti nilainya ini masuk ke nilai praktikum ya, baik orang yang mempresentasikan maupun yang memberikan tanggapan. Jadi kalau misalnya dia itu memberikan tanggapan, nilainya itu bakalan berpengaruh ke nilai kelompoknya. Ada yang mau memulai, Dek? Siap, saya. Iya, Dek. Saya terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marcelino Lumban NIM 039 dari kelompok U Level Up. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kasus 1. Pada kasus 1 ada sebuah perusahaan ataupun sebuah toko menengah, yaitu Pizza Andaliman. Jadi Pizza Andaliman ini menjual atau menyajikan makanan Italia, baik pizza dan spagettinya gitu, Bu. Tapi dengan perpaduan saus andalimannya. Nah, di sini mereka telah launching ataupun grand opening melalui soft launching pada akhir tahun 2016. Kalau kita anggap saja pada 31 Desember 2016. Nah, di sini mereka telah grand opening dan mereka ingin mendatangkan pelanggan, yaitu mereka dengan menguploadnya di Facebook, Twitter, dan sosial media lainnya. Nah, karena mereka terus meningkat pesat selama penjualan mereka dari akhir tahun 2016, maka mereka ingin merubah rancangan sistem mereka. Dari mereka melakukan pembukuan, pembayaran keuangan secara manual, mereka ingin melakukan sebuah sistem di mana sistem itu secara otomatis melakukan pembukuan, baik pembukuan di akhir hari atau di akhir misalnya malamnya, dan pembukaan di bulannya kayak gitu, Bu. Nah, jadi mereka itu demi mengefisiensi waktu juga karena mereka ingin mengejar target pada pertengahan Desember 2017, misalnya pada tanggal 14 Desember, mereka ingin cepat-cepat melakukan sebuah rombakan baru, yaitu dengan melakukan dengan adanya sistem otomatis yang baru. Jadi mereka seperti meminta ataupun mereka membayar gitu, satu tim developer, software developer, agar mereka bisa membuat satu rancangan software yang baru agar perusahaan mereka ataupun toko mereka berkembang. Jadi mereka meminta, misalnya mereka meminta software developer dari tim U Level Up, Bu. Nah, pada tim U Level Up ini terdiri dari 4 orang. Cuman mungkin ada kendala, jadi hanya tersedia 2 orang developer gitu, Bu. Jadi hanya 2 developer ini yang akan menjadi seorang pengembang bagi perangkat lunak yang akan mereka minta, sorry. Nah, jadi kami di sini berperan sebagai developernya, Bu. Jadi di sini kami akan merancang perangkat lunak tersebut dengan memperhatikan permasalahan dan metode yang diajukan klien kami, Bu. Jadi klien kami itu meminta agar restorannya membutuhkan perangkat lunak untuk pembukuan, aliran transaksi, dan juga biaya operasional gitu, Bu. Serta dengan adanya mesin kasir otomatis dan juga perangkat lunak untuk mencatat segala transaksi yang terjadi setiap harinya atau setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, lanjutkan, Dek. Apakah kami melanjutkannya dengan apa, Bu? Dengan metode yang kami pilih serta penjelasan-penjelasannya, Iya, Bu? Dek. Ya, kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian dari studi kasus 1 itu, Dek. Baik, Bu.
baik teman-teman dan Bapak dosen dan Ibu pembimbing sekalian. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Nah, pada studi kasus 1 ini kami memilih yaitu dengan menggunakan model incremental model. Karena pada dasarnya kita mengetahui bahwa incremental model itu lebih fleksibel dibandingkan waterfall model. Kenapa kami langsung mengeliminasi waterfall model? Karena pada studi kasus 1 kita mengetahui bahwa mereka berharap software ini akan lebih fleksibel dengan mereka kelak akan memunculkan fungsi-fungsi lainnya seperti pada slide ini. Mereka meminta ada fungsi-fungsi lainnya, namun fungsi-fungsi tersebut dapat menyusul setelah pertengahan Desember 2017. Jadi kalau kita memakai metode waterfall model ini ataupun metode air mancur, maka yang diaplikasikan itu tidak akan bisa lebih fleksibel. Nah, dengan kita menggunakan incremental model, kita bisa mengaplikasikannya secara berulang dan kita bisa berfokus pada pengefisiensian waktu serta budget yang diperlukan, karena perusahaan tersebut ataupun toko pizza ini tidak terlalu menyediakan budget yang besar atau bisa kita katakan dengan low budget. Berikut merupakan tabel ataupun skema dari increment model. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai incremental model. Mengapa kami memilih incremental model ini pada studi kasus 1? Karena yang pertama, itu dapat mengakomodasikan perubahan secara fleksibel dengan waktu yang singkat, dan karena yang kita ketahui bahwa tim kerja yang tersedia cuma sedikit, dan kalau misalnya tidak ada waktu yang banyak, maka proyek ini tidak akan siap pada waktu yang diajukan klien. Nah, yang kedua, pihak konsumen dapat melangsungkan menggunakan dahulu bagian-bagian atau fitur-fitur yang esensial. Jadi fitur-fitur tambahan dapat menyusul. Sedangkan kalau kita menggunakan waterfall model, itu kan kurang fleksibel ya. Berarti dia tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang akan datang gitu, Bu, seperti fitur-fitur tambahan. Nah, yang keempat, kita dapat mengurangi trauma terhadap perubahan sistem. Maksudnya mengurangi trauma terhadap perubahan sistem ini, seperti yang saya jelaskan tadi, akan ada penambahan pada fitur-fitur tambahan yang akan meningkatkan penjualan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita bisa memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Misalnya toko pizza ini kan telah mengeluarkan biaya gitu terhadap misalnya terhadap tim U Level Up ini. Nah, dengan adanya software yang kami buat ini, kelak maka perusahaan ini akan menghasilkan saham ataupun menghasilkan keuntungan yang lebih besar, Bu, dengan adanya sistem yang baru ini. Dengan sistem yang otomatis ini, maka mereka mungkin bisa mengurangi atau menekan terhadap biaya gaji ataupun upah terhadap sumber daya manusianya begitu. Yang selanjutnya, karena dalam kasus ini hanya ada 2 developer, maka mode incremental model ini sangat berguna karena ini cocok dipakai untuk proyek kecil dengan anggota tim yang sedikit dan ketersediaan waktu yang terbatas. Walaupun incremental model ini menyesuaikan terhadap perubahan, namun struktur sistem ini kadangkala dapat terganggu kalau misalnya perubahan yang diminta klien terlalu banyak gitu, Bu. Tidak secara bertahap seperti model incremental. Nah, apa tahapan yang kami lakukan? Yang pertama itu kan pada tahapan incremental itu ada analisis ataupun fokus pada permasalahan. Jadi, fokus pada permasalahan apa yang akan kami rancang, yaitu kita perhatikan dulu permasalahannya. Klien itu meminta untuk menciptakan kasir otomatis ataupun automatic cashier. Nah, selanjutnya klien juga meminta agar dibuatkan sebuah software itu bisa juga untuk menangani transaksi secara otomatis serta pembukuan di setiap sesi, hari, bulan maupun tahun. Nah, selanjutnya kami lanjutkan terhadap desain. Desainnya ini sebagai utamanya kami itu membuat logo perusahaan ataupun logo toko
dengan perangkat lunak yang low budget. Jadi desainnya ini kami mendesain agar bisa digunakan semaksimal mungkin walaupun dengan biaya yang minim. Selanjutnya kode. Nah, kode di sini kami menjelaskan yaitu dengan menggunakan pemrograman untuk proses pembukuan, aliran transaksi, penjualan dan pembelian bahan baku, biaya operasional serta pun cash register tadi. Jadi kode ini kami memasukkan bagaimana bahasa pemrograman yang kami gunakan nanti, Bu. Yang selanjutnya adalah tes. Di sini kami harus menyesuaikan untuk fungsi tambahan. Nah, pada saat testingan nanti terhadap klien, kami berupaya besar agar klien cukup puas dengan kami menyediakan bagaimana kami menambahkan fitur-fitur tambahan kelak setelah kami menambahkan fitur-fitur esensialnya nanti. Nah, berikut proses kerja yang akan kami lakukan. Pada awal bulan 2017, kita anggap Januari 2017, untuk tahap perkembangan software, kami akan melakukannya dari 0% sampai 5%. Untuk tahap komplikasi permintaannya, seperti fitur-fitur yang diajukan klien, itu kami masih dalam proses 0 sampai 5%. Begitu juga pada penyesuaian desain. Nah, pada bulan Februari sampai April, perkembangan akan kami tekan mulai dari 10% hingga 30%. Sedangkan komplikasi permintaan kami tekan 15 sampai 35%. Dengan penyesuaian desain 5 sampai 10%. Mei sampai September kami akan menekan lebih pesat perkembangan, yaitu pada ranah 35% hingga 85%. Dan komplikasi permintaan 40% sampai 77% dengan penyesuaian desain 20 sampai 70%. Begitu juga pada Oktober hingga November dengan perkembangan, ini adalah perkembangan akhir kalau bisa kami bilang, yaitu dengan ranah 90% sampai 95% hingga 80% hingga 5 dengan komplikasi permintaan 80% hingga 95% dengan penyesuaian desain 75% hingga 97%. Pada deadline ataupun tenggat waktu yang diminta klien, kami harus menyempurnakan program kami dengan perkembangan 99%, dengan komplikasi permintaan 99%, dengan penyesuaian desain 100%. Nah, pada data yang kami ajukan ini bisa terlihat pada bulan Mei sampai September kami menekan pesat penyesuaian desain, sedangkan pada Februari dan April penyesuaian desain kami masih dalam tahap minim. Karena pada Februari April kami harus menekan komplikasi permintaan serta dengan memikirkan dan metode apa yang kami gunakan untuk menambah fitur-fitur dengan metode-metode yang kami tahu. Nah, mengapa pada Oktober dan November kami menekan pesat mengapa pada Mei sampai September kami menekan pesat penyesuaian desain? Karena kami yakin perkembangan komplikasi pada bulan Mei September ini sudah ada 65% kemajuan atau bisa langsung kita ajukan kepada klien walaupun belum sempurna. Sedangkan desain ini akan kami press sehingga klien akan puas waktu kami melakukan presentasi ataupun testing terhadap klien. Berikut adalah grafik singkat bagaimana perkembangan kami. Kalau misalnya kita melihat pada rentang ataupun naik turunnya grafik, pada Oktober dan November kita akan melihat peningkatan drastis, yaitu pada tahap perkembangan, komplikasi permintaan, serta desain. Berikut kami akan mengajukan asumsi. Menurut kami, bahwa dengan penekanan waktu pengerjaan pada awal Mei sampai September adalah metode yang harus diperhitungkan dan direalisasikan dengan mengingat kondisi slot software developer yang tersedia. Karena slot software developer yang tersedia kan cuma 2. Kami juga berasumsi bahwa dengan menekan kualitas pada desain produk software akan jauh menguntungkan klien dengan menambahkan keuntungan pada klien setelah mereka menghabiskan cukup besar biaya terhadap penyewaan kami misalnya. Karena masih dengan fitur aplikasi yang esensial ataupun fitur aplikasi yang diminta klien yang penting ini sebelum akhir bulan Desember 2017 itu akan sangat efektif dan akan lebih efektif setelah
setelah pertengahan tahun Desember 2017 dengan menambahkan fitur-fitur lainnya gitu, Bu. Nah, kami memilih proses increment dengan alasan biaya yang ada sedikit sehingga kita tidak memungkinkan langsung membangun dan membuat aplikasinya dalam skala besar seperti yang ada pada metode waterfall dan yang lainnya. Nah, dengan increment kita juga bisa membaginya sedikit demi sedikit. Jadi dengan ketersediaan ahli ataupun developer software developer, kita bisa mencicilnya gitu, Bu, dengan metode increment ini. Baru dalam studi kasus terdapat ada kata menyusul kemudian sehingga mode waterfall tidak dapat dipakai. Karena mode waterfall itu terlalu kaku dan increment itu lebih fleksibel dibandingkan waterfall. Dan ada juga tertera waktu tenggang ataupun deadline pengerjaan yang diajukan klien juga hanya sebentar, yaitu kurang dari 1 tahun. Baik, Bu, sekian hasil presentasi kami. Oke, terima kasih untuk perwakilan kelompok level up. Nah, jadi dari hasil diskusi kelompok level up ini, mereka memilih metode incremental. Nah, selanjutnya ada yang ingin menanggapi, Dek? Karena kan dari yang sudah saya cek itu ada beberapa kelompok yang memilih metode lain. Atau ada yang ingin memperkuat argumen dari kelompok level up? Siap, saya ingin menanggapi, Bu. Ingin bertanya. Bertanya? Iya, silakan, Dek. Dari kelompok berapa, Dek? Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan NIM 079 dari kelompok B-Man. Saya ingin bertanya kepada kelompok U Level Up. Tadi dalam kelebihan kelompok Anda menyatakan desainnya itu. Saya ingin bertanya, apa strategi yang kelompok Anda lakukan dengan desain yang perangkat lunaknya itu low budget, tapi mampu menghasilkan perangkat yang maksimal? Sekian, Bu. Ya, dari kelompok U Level Up, mungkin ada yang menanggapi selain Marcelino? Baiklah, pertama-tama terima kasih kepada Ibu dosen, Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudari Sylvia. Apa yang akan kami lakukan saat diberi tantangan untuk menciptakan software yang low budget? Yang pertama, kami akan fokus terhadap permasalahan yang diberikan oleh klien kami. Kemudian kami akan mengkaji permasalahan tersebut, kemudian kami menyesuaikan budget dengan ruang-ruang yang akan kami bentuk seperti fungsi-fungsi yang diminta oleh klien. Seperti contohnya klien meminta A, kami akan menyesuaikan ruang dan budget yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk membentuk software yang diminta. Terima kasih. Bagaimana, Dek Sylvia? Baik, Bu. Saya terima jawabannya, Bu. Oke, selain dari situ, untuk kelompok lain yang menerapkan software proses model selain incremental? Bu, boleh bertanya, Bu? Iya, Dek. Nama saya Cassandra Nabi 10 dari kelompok Empire. Nah, di sini kan diasumsi dari kelompoknya Marcelino kan mengatakan bahwa untuk model waterfall itu kaku, sedangkan incremental itu fleksibel. Kan kita tahu bahwa waterfall itu bukan kaku, melainkan berurutan. Langkah atau step by step-nya itu teratur, bukan kaku, Bu. Apakah saudara atau teman-teman dari kelompok Marcelino dapat menanggapi apa maksud dari kaku tersebut?
Karena yang saya tahu terkhususnya bahwa model waterfall itu berurutan atau step by step-nya itu teratur gitu. Terima kasih, Bu. Akan tanggapi, Dek. Baiklah, saya akan menanggapi lagi pertanyaan dari Saudari Cassandra. Mengapa dikatakan incremental lebih fleksibel dari waterfall? Itu dikarenakan menurut saya waterfall model itu perencanaan sistemnya ibaratkan air terjun, yang dimana dilakukan secara linear atau satu arah dengan mengerjakan tahap demi tahap ya secara detail sehingga tahap tersebut bisa berjalan. Jika tahapan tersebut tidak dilakukan, maka waterfall mode tidak akan tercapai. Sedangkan incremental model itu perencanaan sistem yang dilakukan secara bertahap sedikit demi sedikit. Yang dimulai dari perencanaan sampai akhirnya kita memperoleh hasil yang konkret. Terima kasih. Izin, Bu. Dek. Tadi teman Marcelino mengatakan bahwa model waterfall itu kaku. Maksud dari kaku yang saya tanya, mengapa saudara Marcelino mengatakan bahwa model waterfall itu kaku? Padahal yang kita tahu bahwa model waterfall itu sistematis, berurutan. Makasih. Izin menanggapi, Bu. Ya, dipersilakan. Nah, kan tadi saya tidak mengatakan bahwa model waterfall itu adalah salah satu-satunya model yang paling kaku di antara model-model yang lain. Saya mengatakan bahwa model waterfall itu model yang lebih kaku daripada model incremental. Nah, karena bentuknya seperti air terjun ataupun linear, jadi dan tersusun secara sistematis, menurut sifat-sifat model waterfall yang saya ketahui, bahwa model waterfall ini dalam menanggapi perubahan itu sangat susah, bahkan hampir kemungkinannya tidak sulit. Sedangkan model incremental ini jauh tidak lebih kaku ataupun kita dapat mengatakannya lebih fleksibel dibandingkan model waterfall. Saya mengatakan lebih fleksibel dan tidak lebih kaku tadi. Saya bukan mengatakan bahwa model waterfall itu adalah satu-satunya model yang paling kaku di antara model-model yang lain serta sub-sub model yang lain. Terima kasih, Bu. Maafkan jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Oke, bisa diterima kan, Dek, Cassandra? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf, teman-teman. Nah, selanjutnya kan tadi yang menggunakan software proses model incremental sudah memaparkan pendapatnya. Jadi sekarang untuk kelompok yang memilih software proses model lain, ada yang ingin memaparkan hasil diskusinya, Dek? Karena di sini ada beberapa yang memilih, selain incremental itu ada lagi yang memilih prototype, RAD, dan juga spiral dan V-model. Ada yang ingin memaparkan hasil diskusinya? Dari kelompok yang memilih metode selain incremental. Dek, ini nanti nilainya berpengaruh ke nilai kelompok ya. Karena yang bakalan dipresentasikan ini kan sebenarnya ada 3 studi kasus. Nah, tadi kan udah ada 1 kelompok dan 2 kelompok yang menanggapi. Jadi masih 3 yang memiliki nilai. Apakah ada yang mau menanggapi lagi, Dek? Izin bertanya, Bu, apakah saya bisa menanggapi untuk yang dikerjakan oleh teman saya Marcelino, Bu? Oke, silakan. Perkenalkan,
nama saya Satrio Holmes Afrido Sitomorang dengan NIM 074. Terima kasih atas waktunya. Tadi pada tabel grafik oleh teman kami Marcelino, itu ada tadi tiba-tiba di akhir itu melonjak. Saya apakah bisa diberitahu? Saya agak bingung kenapa pada tabel itu tiba-tiba angkanya melonjak gitu. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin share screen ya, Bu. Gini. Nah, baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari teman saya Satrio Sitomorang. Nah, saya ingin menanggapi mengapa grafik kami tiba-tiba dia melonjak drastis. Karena ini merupakan salah satu kesalahan kami, karena kami memasukkan data dari Excel-nya seperti ini dia, 0 sampai 5%, baru 10 sampai 30%. Nah, padahal pada sistematis grafiknya dia meminta hanya kayak seperti angka persentase tunggal seperti itu. Misalnya seperti 10%, 30%. Jadi pada grafik ini saya minta maaf, kami sekelompok meminta maaf terhadap dosen dan ibu pembimbing serta teman-teman bahwa sistematis grafis kami kurang baik karena kami kurang maksimal melakukan pada grafisnya, Bu. Seperti itu. Apakah ada tanggapan, teman? Terima kasih. Terima kasih teman kami dari kelompok SMS sudah merasa puas. Oke, terima kasih untuk kelompok U-Level Up. Selanjutnya kita lanjut ke studi kasus yang kedua atau kita izinkan kelompok lain memaparkan pendapatnya, Pak, kepada Pak Arnaldo? Nah, mungkin cukup ya untuk kasus 1 ya. Saya mungkin boleh kasih tanggapan juga ya, Bu ya. Iya, Pak. Baik, ya very good discussion ya this morning ya. Jadi saya cukup senang melihat bagaimana kalian melaksanakan praktikumnya. Jadi Bu Susi terima kasih sudah mengkondak dengan baik. Dan saya juga udah coba baca hasil-hasil kalian. Nah, tadi kelompok Marcelino memaparkan tentang kasus 1. Nah, komentar saya pertama nanti untuk kasus 2 dan 3 tadi seperti yang sampaikan Bu Susi, kita akan melihat bagaimana keaktifan kalian, partisipasi kalian di kelas ya, dan itu pasti akan menambah pemahaman kalian terhadap materi yang sedang kita dalami. Itu maknanya praktikum gitu. Jadi tolong lebih aktif lagi semua. Nah, untuk yang presentasi Marcelino tadi sudah dipaparkan dengan sangat baik. Cuman kalau membuat slide, nanti yang lain juga hampir sama case-nya saya lihat. Slide itu pointer ya. Jadi buat isi slide yang pointing saja kontennya. Ya, kalimat-kalimat yang berupa pointer. Jadi biasanya kan pakai bullet, pakai numbering gitu loh. Jadi jangan sampai sama dengan apa yang ada di Word, ya. Jadi di copy langsung semua utuh itu nggak cocok. Kecuali tadi memang untuk mau menceritakan kasus dengan lengkap boleh. Tapi lebih baik lagi kalau kasusnya pun kalian hanya mengambil poin-poin atau hint yang sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kan kita sudah bicara engineering kemarin, kalian sudah harus berlaku sebagai engineer juga, jadi tahu ini saya pakai untuk apa ya cerita ini, sehingga saya hanya akan ambil poin yang terkait dengan case saya, ya. Nah, kemudian objektif dari praktikum ini dan materi ini adalah kalian tahu apa proses yang akan kalian pilih, proses model. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Marcel proses model apa yang dipakai dan alasannya, rasionalnya seperti apa, kenapa itu yang dipakai. Ya, ada beberapa poin yang sudah tepat gitu ya, ada mungkin yang too much atau berlebihan gitu ya.
Jadi seperti tadi engineer itu straight to the point aja gitu ya, use apa yang precise gitu, lebih precise lebih baik gitu. Jadi misalnya tadi kami pilih incremental. Kenapa? Alasan utama kita memilih incremental adalah saat kita bisa mendekomposisi sistem kita gitu kan, ada yang bisa dibangun awal dan dibangun ada yang priority dan bisa mengikuti di belakang. Nah, di case tersebut sangat disebut dengan eksplisit hal itu. Nah, itu akan jadi poin utama gitu kan. Jadi masuk sih di poinnya, cuman sebenarnya alasan kita akan bisa melihat jalan berpikir atau proses pemilihannya itu seperti apa. Itu yang harus kalian tunjukkan. Ya. Jadi ya dari spesifikasinya ditunjukkan bahwa fitur apa tadi, fungsi apa tadi, ada satu fungsi yang harus didahulukan gitu ya. Fungsi ini harus didahulukan dan harus didelivery lebih awal, yang lain boleh menyusul. Nah, that's a point gitu kan, bahwa we can do it incrementally. Ya. Kemudian apalagi tenaga hanya ada sekian, sehingga tadi kan kita akan lebih pas membuat proses yang blocking statusnya itu tidak banyak, tidak besar, gitu kan, sehingga seorang analis sudah bekerja di fitur pertama tadi, kemudian si programmer melanjutkan karena dia kecil sehingga cepat berlangsung kan, jadi si analis tadi boleh jump ke fitur kedua tanpa menunggu si programmer ini selesai bekerja, begitu kan? Sehingga yang sedikit tadi, yang artinya kurang memadai tadi, bisa kita efektifkan, efisiensikan pemanfaatannya gitu loh. Jadi harus sampai begitu cara menjelaskannya gitu ya. Jadi kemudian apalagi tadi yang menjadi dasarnya? Oh, low budget. Low budget tadi oke, itu one of the reason oke. Tapi how it's related to that kind of case gitu kan? Oh, low budget sebenarnya mirip dengan sumber daya manusia, itu sejalan tuh, karena manusianya sedikit dan bergerak cepat, bisa bergerak cepat, budgetnya bisa efektif efisien juga gitu, timingnya juga bisa efektif juga gitu ya. Jadi nah alasan proses berpikir begitu perlu, jadi bikin dulu mind mappingnya dengan baik gitu kan, sehingga kan pola pembelajaran sekarang gitu kan. Bikin dulu mind mappingnya, kemudian kamu bisa mengambil kesimpulan dari situ. Gitu ya. Nah, kemudian mengomentari tadi presentasi dari Marcel, ya, oh ya, terkait tadi masalah mind mapping tadi, itu tadi bagaimana kita mengangkat isu itu juga akan mempengaruhi kepada diskusi. Saya senang dengan Cassandra. By the way, Cassandra udah sehat ya? Kok bisa masuk? Ya? Masih di IGD, Pak. Ya. Indo, lihat semangat Cassandra, dia di IGD sambil belajar. Ya, yang lain harus bisa lebih. Ya, di IGD RSCM ya. Iya, Pak. Iya, semoga cepat sembuh ya. Semua teman-teman mendoakan ya. Terima kasih, Pak. Iya, baik. Jadi itu diskusi yang bagus, gitu akan memperdalam lagi. Kenapa memandangnya dari sisi negatif gitu kan? Sebenarnya tadi perbedaan persepsi aja. Cassandra bilang, itu bukan kaku kok, itu teratur. Marcelino menyampaikan, itu nggak fleksibel gitu kan, tapi karena pakai kata kaku, sound negatif gitu. Sebenarnya, tapi itu akan memperdalam lagi gitu, makna pemaknaan dari proses-proses tersebut gitu. Ya, akhirnya kan yang berdua tadi come to clear picture lah dari waterfall itu sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Ya, nah itu jadi that's a good discussion dan saya senang gitu ya pemikiran-pemikiran seperti ini muncul gitu ya. Tadi juga Sylvia, cuman coba ditarik ke isu tentang prosesnya apa kan tadi low budget. Kenapa sih kalian bilang low budget? Gimana ke prosesnya gitu loh. Itu baru fit ke isu yang sedang kita tangani gitu ya.
Jadi saya sedang mau minta kalian juga untuk berpikir dengan dengan engineer gitu ya. Kemudian tadi terkait engineer Marcel, waktu kita mau mengerjakan sesuatu kita back ke apa sih yang diminta, spesifikasi. Ingat ya apa fenomena yang sedang kita tangani itu dalam aspek apa kita mau picture gitu. Saya senang kelompok kalian mau berupaya memberi more and more gitu ya. Kami sampai ke tahapan nanti kami akan lakukan seperti apa. Sebenarnya we don't need to do that part in this session gitu kan. Sehingga kalian tadi mempresentasikan yang akhirnya jadi bahan pertanyaan juga gitu. Apakah itu sudah melalui proses pemikiran dan proses engineering yang benar sehingga bisa menghasilkan kurva yang seperti itu gitu kan, menentukan tahapannya. Kalau kita balik ke tahapan yang kamu presentasikan, kami akan melakukannya begini, tahapannya itu juga belum fit betul dengan metode yang kalian usulkan. Kami mau increment, harusnya kamu langsung kami akan melakukan fungsi ini di increment 1, fungsi ini di increment 2, fungsi ini di increment 3. Increment 1 misalnya, ya harusnya di increment 1 saya fungsi ini dulu, ini udah selesai, orang analis saya yang kedua, karena ada 4 orang kan, akan jump ke fungsi yang begini, yang ini tetap kerjakan dulu programming yang ini gitu kan. Jadi tergambar bahwa kamu sampai ke level implementasinya pun sudah bisa menerapkan, ya. Kalau tadi kan kami mau tahapan desain begini, tahapan ini begini, tahapan ini begini. Sebenarnya di semua proses engineering akan begitu. Tapi bagaimana itu kamu akomodasi dengan model proses yang kamu pilih, itu yang paling penting. Gitu ya. Nah, jadi you don't need to memaparkan sesuatu yang memang mungkin belum dilaksanakan secara utuh gitu ya. Jadi saya yakin sampai kesananya kan kamu nggak diminta kan sampai menganalisis kasus ini sehingga bisa mendefine specification dari sistemnya, enggak kan? Itu belum your part ya, gitu loh. Ya, but semangatnya itu bagus gitu. Artinya I want to do more gitu, more than expected gitu kan. Tapi sebagai engineer sebenarnya try to go to the problem atau isu yang sedang kita tangani. Itu ya komentar saya di kelompok pertama. Kelompok berikutnya tentu harus lebih baik dari kelompok pertama, gitu ya. Nah, makanya harus ambil orang pertama karena makin ke belakang standar penilaian akan makin naik, gitu ya. Oke, cukup Bu. Kalau ada komentar lain silahkan. Oke, terima kasih Pak Arnaldo atas tanggapannya. Dan di sini juga ada Ibu Vera ternyata ikut bergabung dalam diskusi ini. Pada Ibu Vera, apakah ada yang ingin ditambahkan, Bu? Ya, sorry. Ya, Bu. Halo. Ya, Bu. Oke, thank you Bu Susi atas kesempatannya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aldo ya, udah memberikan tanggapan. Jadi apa yang kalian sampaikan sangat baik gitu ya. Tapi memang fokuslah pada apa yang ya. Oke, Oke, jadi terima kasih tadi sudah sangat baik ya diskusinya juga kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya juga sudah sangat baik. Tapi tadi sudah disampaikan oleh Pak Arnaldo, jadi kalian kasih batasan seharusnya apa yang mau kalian sampaikan hari ini gitu ya. Jadi memang kalian memberikan lebih, oke, tapi nggak apa-apa gitu. Itu terlihat usahanya untuk memberikan yang lebih itu ada gitu ya, itu positifnya. Oke, jadi perlu dari tanggapan dari saya satu lagi yang perlu diingatkan adalah tidak ada salah satu dari metodologi itu yang salah ataupun yang artinya lebih baik dari yang lainnya gitu. Tapi tetap kembali pada karakteristik dari project ataupun software yang akan kita kembangkan gitu. Jadi artinya waterfall itu tidak berarti kurang baik dibandingkan incremental misalnya ataupun spiral misalnya seperti itu dan yang lainnya. Jadi
jangan sampai misalnya ada anggapan seperti itu ya. Jadi waterfall ini sudah sangat obsolete, sudah sangat lama. Jadi ini jangan dipakai, bukan seperti itu, tapi adalah karakteristik dari apa yang mau kita kembangkan tadi. Dan dalam diskusi tadi kita sudah lihat ya bahwa kalian sudah menyampaikan itu kan, bahwa ada hal-hal yang di-highlight tadi seperti fungsi-fungsi misalnya tadi yang akan keperluannya itu adalah masih berkembang terus gitu kan, dan ada beberapa yang menjadi prioritas. Itu adalah artinya kalian sudah melihat karakteristiknya di situ. Oh, seperti ini yang akan kami kembangkan. Lalu dengan karakteristik yang seperti ini berarti kita pilih metodologi yang mana. Itu sudah sangat baik gitu. Oke, baik. Jadi nanti kalian lanjutkan untuk studi kasus 2 dan 3. Harapannya pun diskusinya mengalir seperti tadi gitu ya. Untuk melihat karakteristik dari proyeknya seperti apa. Baik Bu Susi dan Pak Aldo dan adik-adik sekalian, demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Boleh ya, saya penekanan sedikit dari Bu Vera. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bu Vera, bahwa bukan menyatakan proses itu bukan benar salah ya, tapi apa yang paling tepat dengan saya. Jadi sebenarnya tadi ada kelompok yang pilih waterfall pun, kalau kamu memberi argumen yang pas untuk pemilihan waterfall terhadap proses itu, ya you can go with it gitu loh. Artinya kita nggak akan salahkan gitu. Tapi buatlah rasional yang tepat untuk memilih suatu proses. Itu kira-kira maksudnya. Paham ya? Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Arnaldo dan Bu Vera. Ya, kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Karena kita sudah menghabiskan hampir 1 jam untuk studi kasus yang pertama dan karena cukup responsif juga, jadi untuk studi kasus yang kedua, mungkin kita bisa langsung ke presentasinya. Ya, ada kelompok yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya untuk kasus 2 ini? Apakah ada yang ingin mengajukan kelompoknya untuk presentasi atau harus ditunjuk? Oke, sepertinya lebih baik ditunjuk ya. Jadi saya pilih di sini untuk kelompok cozy minority untuk membahas hasil diskusi terkait studi kasus 2. Siapa itu cozy minority? Cozy minority dengan anggota Alfredo Tagalung, Othniel Tambunan, dan Laksamana Parasian. Baik Bu, saya mewakili teman saya Bu. Kami akan mempresentasikan apa kami Bu? Ya Bu. Maaf Bu, karena di kasus 2 kami kurang lengkap membuat apa ya Bu. Jadi mohon dimaklumi Bu. Oke, silakan. Kami memilih model proses spiral. Kami memilih model proses ini karena evolusioner yang sifatnya iteratif dan cara kontrol aspek perangkat ini dikembangkan dengan apa Bu? Maaf Bu. Baru latar belakangnya Bu. Analisis kami
mungkin ada dari teman kelompoknya yang ingin membantu mempresentasikannya, Dek? Mungkin Alfredo atau Laksamana bisa bantu untuk pemaparan yang ada dalam slide. Sepertinya Otniel mengalami kesulitan. Bagaimana Otniel? Apakah akan dilanjutkan lagi atau bagaimana? Masih bisa dilanjutkan atau kita ganti ke kelompok yang lain? Ke kelompok yang lain lah, Bu. Kami karena kurang lengkap itu, Bu. Maaf, Bu. Oke, sebenarnya kelompok Cozy Minority kurang persiapan untuk studi kasus 2. Dari adik-adik mahasiswa sekalian, apakah ada yang ingin membahas mengenai studi kasus 2? Ayo, waktu terus berjalan. Di sini nggak ada yang salah gitu ya, Dek. Maksudnya kalian mau milih metode apa itu kayak yang disampaikan oleh Bu Vera dan Pak Nalo tadi. Itu nggak ada yang salah, asalkan kalian memberikan asumsi yang memperkuat pilihan kalian itu. Oke, mungkin dari kelompok Senja. Oh iya, Samuel Sihombing. Baik Bu, saya akan mencoba mempresentasikan hasil kelompok kami Bu. Iya, Dek. Sebentar ya Bu. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nama saya Samuel Tugamarili Siombing, NIM 046. Nah, sebelumnya saya ingin mengupload juga untuk teman yang telah mempresentasikan pada kasus pertama. Itu alasannya mengapa saya terlambat untuk membilang kelompok kami untuk maju, karena saya duluan insecure melihat betapa hebatnya kasus pertama itu dijelaskan. Nah, pada kasus kedua ini kan yaitu maaf, Dek, dari kelompok mana, Dek? Dari kelompok Power, Bu. Oke, silakan. Oke. Nah, pada kasus kedua ini kan bercerita tentang suatu PT, yaitu PT Avista Container Pack, yang dalamnya itu ada industri manufaktur. Nah, di sini diminta agar, nah di sini pada kasus 2 ini diminta agar memperbaiki sistem TI dalam PT ini, karena sudah melambatnya dan bertambahnya permintaan konsumen tersebut dalam pengendalian mutu, penjualan, keuangan hingga akuntansi harus terintegrasi untuk mengurangi entry ganda dan proses dokumentasi manual. Nah, di sini pada kasus 2 ini kami mengambil perspektif proses modelnya yaitu prototype. Kenapa? Karena pada prototype PT Avista akan lebih unggul 1 langkah
dari perusahaan lainnya karena informasi yang lebih cepat, karena prototipe pada tahap analisa dan perancangan tidak diperlukan berulang karena langsung memvalidasi kebutuhan customer ini sesuai dengan keinginan manajer TI PT Avesta, yaitu sebuah interface yang bersifat user friendly yang bertujuan menghasilkan informasi yang cepat. Juga PT Avesta meng-hire perusahaan konsultasi IT yang besar dengan jumlah 1.000 karyawan dan 200 orang sistem analisis. Nah, pada prototipe ini tepat sekali mereka menggunakan prototipe ini karena dapat membuat anggota tim berkomunikasi dengan lebih baik lagi dikarenakan terjadinya komunikasi yang baik antar developer dengan customer, bahkan pengembang dapat berjalan lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Dari poin di atas juga dapat kami simpulkan bahwa data diproses menghasilkan yang up to date sehingga dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, intinya data akan menjadi cepat diproses sehingga mempermudah PT Avesta dalam menggali informasi secara cepat karena interaksi antara konsumen dan developer itu dapat dilakukan secara langsung, membuat PT Avesta mengambil keputusan secara cepat dan tidak ketinggalan dari perusahaan lain, bahkan dapat unggul satu langkah. Selanjutnya, ini adalah tahap pengembangan prototipe, yaitu analisis kebutuhan sistem, mendesain sistem, terus pengujian sistem, dan terakhir yaitu implementasi. Pada analisis kebutuhan sistem, pembangunan sistem informasi memerlukan penyelidikan dan analisis mengenai alasan timbul ide atau gagasan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi. Dan selanjutnya pada desain sistem, analisis sistem mendeskripsikan apa yang harus dilakukan sistem untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakai. Dan ketiga, pengujian sistem. Pakai sesuai prototipe diuji, diimplementasikan, dievaluasi, dan dimodifikasi berulang-ulang hingga dapat diterima pemakaiannya. Pengujian sistem juga bertujuan menemukan kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sistem dan melakukan revisi sistem. Dan terakhir yaitu implementasi. Setelah prototipe diterima, maka tahap ini merupakan implementasi sistem yang siap dioperasikan dan selanjutnya terjadi proses pembelajaran terhadap sistem baru dan membandingkan dengan sistem lama. Nah, sekian Bu hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Maaf jika kurang lengkap dan hanya itu yang bisa saya berikan. Terima kasih Bu, terima kasih teman, terima kasih untuk Bapak dosen. Oke, terima kasih untuk kelompok Power. Ya, di sini tampilan slide-nya terlalu lengkap ya, seperti dokumen. Oke. Adakah yang ingin menanggapi studi kasus 2 ini? Siap saya, Bu. Iya, dipersilakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan kepada dosen dan Bu dosen dan kepada teman-teman sekalian. Nama saya Wardika Yeskia Lenggolan, NIM 41, perwakilan dari kelompok incremental. Pertama sekali saya ingin mengkritik terhadap pemakaian kata analisa. Itu tidak baku, seharusnya menggunakan kata analisis. Lalu yang kedua saya ingin bertanya mengenai kelompok Anda akan menggunakan model prototype. Memang menggunakan model ini kita dapat mengetahui model itu lebih duluan daripada yang lain. Tapi bagaimana Anda meyakinkan bahwa model ini efektif dan dapat disampaikan kepada customer dengan baik? Terima kasih. Nah, itu yang saya sampaikan. Baik, terima kasih untuk siap Bu. Baik, terima kasih untuk Saudara Wardika telah mengkritik tentang analisa dan tentang penggunaan bahasa baku yang tadi. Dan kedua,
tentang bagaimana meyakinkan antara dan meyakinkan customer dapat menerima langsung menerima informasi lebih cepat gitu dari Saudara Wardika? Iya, dengan pengembangan software yang efektif. Oke, terima kasih. Nah, seperti yang saya baca pada penggunaan prototype ini, salah satu keunggulan penggunaan prototype ini yaitu mudahnya berkomunikasi antara server developer dengan konsumen, sehingga konsumen pun dapat menerima informasi dengan lebih baik. Itu yang saya tahu, Saudara Wardika. Terima kasih. Izin menyanggah, kan itu hanya menyampaikan informasi kepada customer agar dapat diperbaiki lagi. Tapi bagaimana Anda meyakinkan bahwa customer itu akan lebih percaya kepada kelompok Anda, bahwa kelompok Anda bisa mengatasi permasalahan tersebut? Oh, oke, terima kasih. Nah, di sini juga lah kelemahan dari prototipe tersebut. Informasi yang didapatkan dari suatu perusahaan terhadap konsumer tersebut tidak lengkap, tidak lengkap secara detail. Itulah yang saya ketahui. Itulah salah satu kekurangan dari prototipe tersebut. Terima kasih, Warsito. Baiklah, saya menerima jawaban Anda. Terima kasih. Indonesia ingin menanggapi, Dik? Sri Panjaitan. Saya ingin menanggapi, tadi kan yang kalian pilih itu modelnya prototype. Tapi kan yang diminta di apanya ini menghasilkan dalam membuat keputusan secara itu harus lebih teliti dan lebih akurat gitu. Jadi bukannya untuk lebih teliti dan lebih akurat itu kita menggunakan model waterfall, karena kan yang kita tahu kalau model waterfall itu dia berurutan satu-satu. Jadi untuk mencapai apanya itu semua proses dari perencanaan, pembelian, persediaan, manufaktur, dan pengendalian mutu penjualan, keuangan hingga akuntansi bisa itu terus satu-satu kayak gitu. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan model waterfall karena dia berurutan dari mulai itu modelnya itu dari satu persatu lalu dilakukan kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Mengapa kelompok kami tidak menggunakan metode waterfall tersebut? Karena di sini saya membaca pada kasus kedua ini perusahaan ini meng-hire atau merekrut banyak sekali karyawan untuk bekerja. Nah, pada yang saya ketahui dalam menggunakan waterfall tersebut tidak dianjurkan bukan tidak dianjurkan sih, tapi sangat susah dalam melakukan kerja sama tim. Nah, karena pada waterfall tersebut, pada metode waterfall harus dikerjakan satu-satu, harus siap proses ini lalu dilanjutkan pada proses selanjutnya, dan itu juga akan memakan waktu yang sangat lama dan itu tidak sesuai dengan keinginan oleh PT Avesta. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, tapi kan kalau itu tidak dilakukan secara teliti, maka akan bisa berakibat fatal akibatnya. Jadi menurut saya lebih baik menggunakan waterfall karena dia satu persatu, jadi lebih teliti kayak gitu.
Baiklah, terima kasih. Karena saya memahami dari sisi lain, maka saya memilih prototype. Tapi pendapat Anda juga yang terbaik. Terima kasih. Oke, untuk studi kasus 2 sudah ada 2 kelompok yang memilih metode yang berbeda. Apakah ada dari kelompok lain yang menanggapi? Ayo, terima kasih untuk Izin, Bu. Iya, Di. Saya, Bu. Menanggapi, Bu. Ya. Izin, Bu. Tito. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kita kembali ke belakang dari pertanyaan si Wardika. Tadi dikatakan bagaimana cara prototype untuk menerima dari pesanan dari customer ke developer. Dari sini saya bertanya kepada kelompok Samuel, apa yang Anda lakukan untuk menutupi sebuah kesalahan yang menurut Anda itu kelemahan dari prototype? Apa yang Anda lakukan untuk menutupi dari kelemahan prototype yang Anda gunakan untuk customer Anda, yaitu PT Avesta? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Apa yang akan saya lakukan atau kami lakukan dalam menutupi kelemahan ini, sebenarnya saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan, tapi ya namanya pun sebuah sistem pasti ada kelemahannya. Jadi menurut saya yang penting apa yang diinginkan oleh perusahaan tersebut itu yang saya lakukan. Nah, seperti kan keinginan dari PT ini ya harus cepat, akurat, bukan harus cepat menerima informasi dan bisa lebih maju satu langkah dari perusahaan lain. Nah, itulah itulah alasannya mengapa saya membuat model prototype ini. Nah, untuk menutupi kelemahan ini saya belum menemukan apa yang seharusnya saya lakukan. Terima kasih. Tapi dalam sebuah perencanaan itu harus dipikirkan apa resiko ke depannya. Jangan membuat sebuah dianjurkan untuk menutupi sebuah kelemahan agar kelemahan ini tidak menjadi sebuah masalah ke depannya untuk dalam menjalankan atau menyelesaikan dari keinginan dari PT Avesta. Sekian. Baik, terima kasih tanggapannya. Saya menerimanya. Samuel Tampu Bolon, silakan, Dek. Izin menanggapi, Bu. Perkenalkan, nama saya Samuel Prayoga Tampu Bolon dengan NIM 114200029, Bu. Saya dari kelompok U Level Up, Bu. Oke. Izinkan saya untuk menanggapi dari kelompok Samuel Siombing, dan saya ingin juga sekaligus bertanya mengenai bagaimana tahapan-tahapan yang Anda lakukan dalam pengembangan model yang Anda pilih, yaitu model prototype. Seperti yang Anda jelaskan tadi itu hanya tahapan yang secara umum yang sudah dilakukan, bukan yang Anda lakukan sesuai dengan kasus 2. Terima kasih. Ya Tuhan, malah tahu aku ingat dulu sini. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
bagaimana tahap-tahapan untuk sebuah mengimplementasikan langsung dalam perusahaan itu ya, maksud saudara. Sebenarnya sih di sini sudah jelas, yaitu analisis kebutuhan sistem, yaitu yang dibutuhkan sebuah analisis kebutuhan sistem tersebut yang dibutuhkan oleh PT Avesta, yaitu suatu program yang cepat dan dapat menerima informasi secara akurat. Nah, dan selanjutnya kami akan mendesain bagaimana agar aplikasi tersebut teruji, dan pada tahap selanjutnya kami akan menguji sistem tersebut apakah yang telah kami buat itu berjalan, apakah yang kami buat itu baik untuk digunakan dan tidak ada kendala sama sekali. Dan pada tahap terakhir yaitu implementasi, kami akan mengimplementasikan program kami tersebut dan menggunakannya. Setelah tahap-tahapan yang telah dilalui, kami akan mengimplementasikan aplikasi tersebut dalam PT Avesta. Terima kasih. Izin menanggapi lagi. Saya ingin menanggapi kembali. Menurut saya yang lebih cocok digunakan pada tahap ini pada kasus 2 adalah dengan metode reuse. Karena dalam kelompok kami menggunakan metode reuse karena dapat digunakan kembali, tidak perlu merombak seluruhnya dari sebuah sistem. Sedangkan prototype ini sudah membuat sistem yang baru kembali, sedangkan reuse mungkin saja dia mengembangkan sistemnya itu kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Oke, terima kasih bagi yang sudah menanggapi. Ya, apakah masih ada yang menanggapi, Dek? Izin menanggapi, Bu. Izin menanggapi, Bu. Simon Syahaan. Izin menanggapi, Bu. Izin menanggapi, Bu. Simon Syahaan, Dek. Perkenalkan, nama saya Simon Syahaan. Ya. Izin, Bu. Izin, Pak. Saya ingin bertanya kepada Samuel Siombing, kelompok Samuel Siombing. Dari beberapa sumber yang kami dapat, bahwa model prototipe itu kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Padahal pada kasus PT Avesta dibutuhkan sebuah sistem yang fleksibel. Pertanyaannya, bagaimana prototipe dapat memenuhi kebutuhan dari sistem yang diperlukan PT Avesta? Sekian pertanyaannya, Bu. Terima kasih, Bu. Mungkin dari kelompoknya Samuel, ada yang ingin membantu Samuel untuk menanggapi, Dek? Biar ada peran partisipasinya. Mungkin dari Sri Nesya atau Elsa Sitorus bisa membantu Samuel, Dek. Jika kelompoknya tidak ingin membantu, ya silakan Samuel Siombing melanjutkan, Dek. Baik, Bu, terima kasih. Nah,
tolong saya tidak apa tadi yang pertanyaan tadi itu ya, bahwa prototipe tersebut tidak bagus menanggapi hal yang baru ya. Oke, baik. Pemikiran saya tentang kasus ini hanya satu arah saja. Makanya kenapa saya memilih prototipe, yaitu harus cepat, dan saya melihat kasus satu ini PT tersebut meng-hire banyak orang, jadi saya hanya fokus terhadap satu arah itu saja. Itulah makanya alasan mengapa prototipe itu yang terbaik untuk memecahkan kasus dua tersebut. Saya tidak melihat yang seperti Simon katakan tidak bagus untuk yang baru ya, seperti itu ya. Ya, saya tidak melihat dalam sisi tersebut, tapi saya hanya melihat di sisi harus cepat menerima informasi, dan ada banyak karyawan yang ingin di-hire. Saya hanya mengambil dari sisi tersebut. Terima kasih. Oke, dari kelompok kami, khususnya SMS, sudah menerima jawaban Saudara Samuel bahwa kelompoknya tidak melihat dari sisi kekurangan prototipe, yaitu fleksibel. Oke, terima kasih sebelumnya. Sudah, Bu? Sudah, Pak? Oke, terima kasih buat responnya. Kita cukup sampai sini ya, Dek, untuk diskusi studi kasus 2. Jadi studi kasus 2 ini ada beberapa sudut pandang terkait penggunaan software proses modelnya. Ada yang menggunakan prototype, ada yang menggunakan waterfall, dan ada juga tadi yang menyarankan untuk menggunakan software reuse. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, tidak ada yang salah. Didukung asumsi yang akan kalian berikan. Oke, apakah ada tanggapan dari Pak Arnaldo ataupun Bu Vera? Oke, saya boleh tanggapi sedikit ya Bu, Eva, Susi? Ya Pak. Susi atau Eva ini? Baik, ya makin hangat ya diskusinya, bagus ya. Samuel, si Hombing telah berjuang dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat tenang. Tapi kembali tadi seperti kami ulangi bahwa kembali masalah rasional yang perlu kita check and recheck gitu ya. Apakah saya sudah memilih dengan pertimbangan yang tepat? Oke, tadi Samuel dan kelompoknya, saya nggak tahu apakah Srinesia ikut kerja. Siapa tadi kelompoknya? Srinesia ya? Satu ya? Dan satu lagi kerja, karena Samuel berjuang sendiri, saya lihat gitu ya. Mengargue keputusan yang diambil. Nah, kalau saya baca sepintas tadi, apa spesifikasi, again, ya, semua harus back ke spesifikasi permasalahan. Jadi cek, apa sih poin-poin yang menjadi faktor yang bisa mendukung terhadap keputusan Anda. Kalau kita ingat prototype, apa keyword yang dia ingin atasi sehingga harus memilih prototype, yaitu ketidakjelasan requirements gitu ya. Jadi tapi ada tadi poin yang diangkat Samuel yang cukup bagus juga, yaitu bahwa alasan pemilihan prototype adalah masalah interface ya, antar muka gitu ya, atau tampilan. Karena tadi ada kata-kata tampilannya harus mudah dimengerti oleh semua orang gitu ya. Sehingga Samuel beranggapan mungkin dengan membuat mock-up, prototype berupa mock-up, saya lebih cepat tahu apakah mereka sudah tahu atau enggak. Itu sebenarnya kan Samuel ya, yang kamu argue, which is argue itu benar, gitu kan? Karena dengan prototype, tapi ingat bahwa apakah yang kamu mau tinjau dari sisi melihat apakah usability-nya sudah baik, itu angka 1000 pegawainya, karena kamu selalu mengangkat
bahwa akan banyak sekali karyawannya, jadi butuh prototype, gitu kan. Kamu harus bisa hubungkan, gitu. Oh, 1000 ini akan jadi pengguna, usability-nya akan beragam, sehingga akan sangat sulit memperoleh tampilan yang betul-betul diinginkan dan akhirnya ke fungsionalnya, gitu ya. Jadi menyorotnya mungkin kurang tepat ya, karena banyak karyawan jadi interface-nya jadi harus bagaimana gitu, belum tentu gitu ya. Ada aja 1000 karyawan tapi ternyata tampilan layar hanya 3 tetap gitu kan, padahal ada 10 karyawan tampilan layarnya 1000 types gitu ya. Jadi that's not a must. Tapi kalau di statement-nya, di statement of work-nya atau di case study-nya disebut, and you can use that data gitu. Jadi tadi bahasan-bahasan lain ya, ada tadi dari siapa itu, Wardika ya. Gimana sih kok bisa kamu bilang customer-nya akan lebih senang gitu ya? Ya kan, jadi butuh lebih ke aplikatifnya seperti apa sih gitu. Kembali sebenarnya kasusnya sama dengan yang pertama tadi, ya. Aplikasi yang kita maksud dalam khusus pembahasan topik ini adalah aplikasi gambaran kalian bagaimana langkah-langkah di sebuah model proses itu akan kalian terapkan sehingga menurut kalian cocok dengan kasus ini. Jadi kalau kalian bilang tadi prototype, ya berarti kan tadi ada customer-nya, asumsi kami 1000 orang ini adalah pengguna yang mungkin akan punya kebutuhan yang berbeda-beda sehingga kami perlu dapat spesifikasi kebutuhan yang jelas ya. Itu misalnya. Jadi bukan kembali ke teorinya kan, di sini pengujian sistem ngapain, bukan begitu gitu ya. Harus yang disajikan sehingga tadi apa yang dibahas Wardika bisa terjawab gitu. Dan saya juga senang tadi Wardika mulai sound engineer gitu ya, merevisi teman itu baik ya. Ingat yang saya bilang bahwa engineer itu harus perfeksionis, ya kan? Jadi saling review gitu ya. Kemudian tadi ada Sri Panjaitan, saya mau waterfall lah gitu kan, karena saya mau ini agak kalau salah akan fatal gitu ya, sehingga saya butuh yang betul-betul bagus di setiap tahapnya. Tapi kembali ada keyword juga di sana, masalah harus fleksibel gitu ya. Tadi di kelompok 1 udah dibahas masalah fleksibilitas karena kebutuhan fungsional mungkin aja berubah gitu ya. Jadi nah dari cerita ini sebenarnya gitu kan, ada kita lihat mungkin poin baik tidaknya masing-masing model yang diusulkan, hingga kemungkinan sebenarnya saya lihat sih kebanyakan memilih spiral ya. Ya kan? Nah, kemungkinan spiral yang paling tepat. Ya kan? Karena tadi harus teliti gitu ya kata si Sri, ya kan? Kemudian sementara ada resiko di depan yang kemungkinan ada perubahan-perubahan sehingga nggak bisa waterfall gitu ya, nggak terlalu bagus waterfall, akhirnya boleh kita pilih spiral karena manajemen resiko juga di sana ada. Ingat, spiral itu menggabungkan waterfall, prototype, iteratif gitu ya. Jadi ya walaupun sulit diterapkan, kita kan nggak melihat itu gitu kan. Nanti kamu tinggal buat bagaimana kalau dengan spiral sebenarnya bagaimana itu diterapkan. Nah, kemudian tadi ada yang mengangkat isu mengenai reusability, Samuel Tampubolon ya, that's good juga bahwa ada aspek reuse nggak di situ. Saya nggak ingat apakah di spesifikasinya ada aspek reuse gitu kan. Tapi dari argumen Samuel tadi itu udah tepat. Kita akan milih reuse kalau ternyata ada komponen-komponen yang sudah pernah ada, ya. Jadi itu kembali tadi kita akhirnya merumuskan suatu metode yang paling tepat dengan semua pertimbangan sebanyak mungkin. Jadi kalian harus identifikasi sebenarnya tadi
pro and cons-nya. Pro and cons dari si model, hubungkanlah dengan fakta-fakta yang ada di identifikasi fakta yang ada, fenomena yang ada di spesifikasi atau di soal, di kasus. Itu dari saya, Bu Susi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arnaldo atas tanggapannya. Kemudian ada tambahan dari Bu Vera, Bu? Sebelum kita lanjut ke... Bu Vera sedang dengan meeting lain, Bu. Silahkan dilanjutkan aja. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang ketiga ya. Jadi studi kasus yang ketiga ini lumayan langka dibahas oleh kelompok-kelompok lainnya, hanya beberapa kelompok yang memilih untuk mendiskusikan topik ini. Ya, dipersilakan jika ada yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya. Izin, Bu. Ya, Dek. Kami dari kelompok instrumental, Bu, ingin mempresentasikan. Oke, silakan. Baik, selamat pagi untuk Bapak serta Ibu dan teman-teman kami sekalian. Kami dari kelompok instrumental yang beranggotakan Wardika Yenenggolan, Daniel X. Taudi Pasaribu, dan saya sendiri Esther Yolanda Bruto. Untuk kesempatan kali ini kami mengambil kasus 3 untuk kami bahas lebih lanjut. Dalam kasus 3 ini kami menyampaikan topik utama secara singkat mengenai kasus yang dibahas dalam kasus tersebut, yakni adanya kesulitan pada user untuk menyampaikan keluhan sehingga diperlukan suatu sistem untuk mempermudah pelaporan dan penyelesaian keluhan terhadap aplikasi Fokus. Dalam kasus 3 ini, kami menemukan kriteria yang menjadi acuan pemilihan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, proyek berdasarkan permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, adanya interaksi antara pengguna dan pengembang terkait jalannya proyek. Melalui kriteria ini, maka kami simpulkan bahwa kasus 3 ini lebih cocok diselesaikan dengan menggunakan prototyping model. Karena seperti yang kami cari, bahwa prototyping model ini sendiri fungsi utamanya yaitu disesuaikan dengan permintaan konsumen serta adanya interaksi konsumen dengan pengembang. Lalu berikut kami jelaskan tahapan-tahapan pengembangan kasus tersebut yakni sebagai berikut. Yang pertama dilakukan pengumpulan kebutuhan. Lalu dilanjutkan dengan membangun prototyping, lalu dilanjutkan dengan evaluasi prototyping, di mana pada evaluasi prototyping ini nanti akan diputuskan apakah sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jika belum, maka dilakukan pengulangan kembali ke tahap awal, yakni pengumpulan kebutuhan dan membangun prototyping. Namun jika sudah sesuai, maka dilakukan mengkodekan sistem, dan dilanjutkan dengan menguji sistem, lalu kembali dilakukan evaluasi sistem. Dalam evaluasi sistem ini, diputuskan kembali sistem yang sudah dibangun tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka dikembalikan ke tahap sebelumnya, yakni mengkodekan sistem dan menguji kembali sistem. Lalu jika sudah sesuai, akan dilanjutkan ke penggunaan sistem. Untuk lebih jelasnya akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pada kasus ini, kebutuhan-kebutuhan konsumen yang kami temukan yakni kemudahan dalam penyampaian keluhan dari pengguna terkait aplikasi Fokus, serta mendapatkan feedback yang baik juga. Maka, proyek yang dibangun diharapkan dapat lebih terstruktur prosedurnya agar sampai tepat pada tujuan. Tahap selanjutnya yakni membangun prototyping.
Data yang sudah terkirim membawa masuk ke web baru dengan si penanggung jawab dari kode keluhan. Yang selanjutnya, prosedur akan dilanjutkan di web tersebut untuk mengurangi server down karena banyaknya pengakses. Yang kedua, adanya prosedur yang teratur dan tertata, mulai dari proses daftar, verifikasi data, penyelesaian, dan verifikasi dari konsumen terkait penyelesaian masalah yang tersambung secara otomatis. Selanjutnya, kami masuk ke tahap evaluasi prototyping. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap sistem yang dibangun. Sistem diberikan kepada pengguna, lalu akan digunakan untuk penyampaian keluhan. Jika sudah tepat, lanjut ke tahap selanjutnya. Namun jika tidak, dapat diulangi ke tahap sebelumnya. Setelah melakukan tahap tersebut, maka kita lanjutkan ke mengkodekan sistem. Tahapan yang akan dikodekan pada bagian ini yakni yang pertama pengisian data dengan format. Format yang akan diisikan yakni nama, alamat, nomor HP, email, jenis keluhan yang nanti akan diberikan klasifikasi keluhannya, kode keluhan yang akan diberikan kode nomor pengklasifikasian, rincian keluhan yakni penjelasan rinci. Dengan NB, kode keluhan dapat berupa, jika error dapat diberikan kode keluhan 1, jika tidak bisa dibuka dapat diberikan kode keluhan 2. Tahapan selanjutnya, yang ke B, data tersampaikan. Data kemudian sampai di si penanggung jawab untuk selanjutnya diverifikasi oleh si penanggung jawab. Verifikasinya dapat berupa email masuk bahwa pemberitahuan kepada user bahwa data mereka telah sampai kepada pihak penanggung jawab. Selanjutnya, keluhan diselesaikan oleh pihak developer. Setelah diselesaikan oleh pihak developer, maka penyampaian email terkait status keluhan jika sudah selesai ditangani. Lalu dilakukan verifikasi dari pengguna terkait penyelesaian keluhan. Jika sudah selesai, maka seluruh prosesnya telah selesai. Lalu semua tahap di atas akan diterjemahkan ke bahasa pemrograman yang sesuai atau dilakukan pengkodingan. Selanjutnya menguji sistem. Sistem yang telah dikode dapat diuji terhadap penanggung jawab, yakni yang akan diuji yaitu apakah keluhan yang dikirim pelapor dapat sampai dan sesuai kepada penanggung jawab. Selanjutnya, apakah penanggung jawab menerima notifikasi email mengenai keluhan dari pelapor? Lalu, apakah pelapor melihat status keluhan diterima apabila keluhan telah diterima oleh penanggung jawab? Selanjutnya, apakah penanggung jawab dapat melihat detail keluhan dari pelapor? Lalu, apabila keluhan sudah ditangani penanggung jawab, apakah pelapor dapat melihat status keluhan sudah ditangani? Pengujian-pengujian di atas ini dapat dilakukan dengan menggunakan white box, black box, dan basis pad. Selanjutnya dilakukan evaluasi sistem. Dalam evaluasi sistem ini dilakukan pengevaluasian terhadap sistem untuk memperhatikan apakah ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Evaluasi dapat diterima melalui penilaian pengguna maupun dari si developer sendiri. Cakupannya dapat seperti, apakah keluhan masalah berkurang? Selanjutnya menggunakan sistem. Prototipe tersebut dibuang dan diubah menjadi produk in-cell dan perangkat lunak siap untuk digunakan. Berikut ini kami berikan diagram mengenai target capaian penurunan keluhan dalam penggunaan sistem, di mana harapan kami jika sistem ini digunakan dapat mengurangi keluhan yang diberikan karena keluhan tersebut sudah diselesaikan satu persatu, sehingga penurunannya terjadi bertahap. Presentasi dari kami, mohon maaf jika ada kata yang salah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh, terima kasih. Izin, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan. Ya. Perkenalkan, nama saya Putri Kusuma Indah Jawab dengan NIM 11420068 dari kelompok Dimen. Jadi pada kasus ketiga ini sebenarnya kan, pada kasus ini sebenarnya sudah ada aplikasi yang digunakan, tapi terdapat kekurangan dari aplikasi ini. Bukankah lebih baik jika menggunakan model reuse oriented, karena menggunakan model itu, dengan menggunakan model itu, kita dapat menikmati beberapa keuntungan karena waktu pengerjaannya itu hemat dan kita hanya perlu memperbaiki kelemahannya itu. Jadi sudah ada gambaran kemungkinan untuk gagalnya akan lebih kecil, akan lebih besar kemungkinan untuk
software yang kita buat lebih sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Terima kasih. Baik, izin menjawab, Bu. Ya, silakan, Dek. Menurut saya, untuk kasus 3 tersebut, menurut yang kami tangkap, itu bukan memperbaiki sistem yang sudah ada, namun membuat sistem baru untuk menangani sistem yang lama. Jadi bukan sistem yang lama itu diubah menjadi sistem baru, namun membuat sistem baru untuk mengatasi keluhan-keluhan terhadap sistem yang pertama. Maka dari itu kami menggunakan prototyping model. Karena jika reuse oriented itu, dia lebih membuat sistem lama di-upgrade ke sistem yang baru. Sedangkan menurut kami, untuk sistem ini dia bukan meng-upgrade ke yang baru, melainkan membuat sistem baru untuk mengatasi keluhan-keluhan terhadap sistem yang lama. Terima kasih. Baiklah, saya terima jawabannya. Onaina Dapdap ingin memberikan pendapat, Dek? Onaina Dapdap apakah sudah berbicara? Oh, sepertinya audionya bermasalah ya, Dek? Apakah ada yang ingin menanggapi lagi untuk studi kasus 3 ini, Dek? Izin menanggapi, Bu. Ya, silakan, Dek. Perkenalkan, nama saya Iren Karmenita Agatha dengan NIM 032 dari kelompok KK Jamet. Untuk metode prototype, kekurangan metode prototype ini, perencanaan atau analisisnya terlalu singkat karena maka biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pengembangannya kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Mengapa kalian tidak menggunakan metode RAD? Karena itu lebih efisien untuk dapat mengembangkan atau membuat aplikasi dari aplikasi fokus yang telah dicap gagal sebelumnya. Terima kasih. Mungkin dari teman kelompok Esther Brutu ingin membantu menanggapi, Dek? Izin, Bu, tadi jaringan kurang stabil sehingga saya kurang mendengar pertanyaan dari teman kita. Boleh diulang pertanyaannya, teman? Baik, saya ulang. Dari kekurangan metode prototype, kami mendapatkan kesimpulan bahwa proses pada
sudah merupakan bagian dari metode Mengonfirmasi terhadap pengguna, sehingga lebih familiar terhadap sistem yang dibangun dengan prototyping dan dengan aspek ergonomisnya. Lalu yang kedua, tahap analisisnya tidak dikerjakan secara berulang-ulang, karena kita sudah mengetahui apa yang kurang dari sistem kita ini. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apakah masih ada tanggapan dari Iren? Tidak ada, Bu. Cukup. Terima kasih. Oke, apakah masih ada yang ingin menanggapi, Dek? Izin, Bu. Iya. Abram. Perkenalkan, nama saya Abram, Bu, dari kelompok TNT, Bu. Jadi, Bu, di sini saya ingin memperbaiki jawabannya dari kelompok Wardika, Bu. Jadi, menurut saya, Bu, memang kelemahan dari sistem prototype adalah kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Namun, Bu, kita juga harus menanggapi aspek lain, yaitu menggunakan sistem atau sumber daya manusia yang mumpuni. Jadi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, Bu, menurut saya penafsiran sistem yang akan mendatang dapat dihandle, Bu. Jadi mungkin atau pada sistem ini dapat dihasilkan tren, Bu. Jadi menurut saya prototipe juga tepat dalam sistem ini, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Jadi untuk studi kasus 3 ini udah lumayan banyak yang memberikan masukan. Jadi ada beberapa pandangan terhadap studi kasus 3 ini terkait software proses model yang akan digunakan. Jadi ada yang memilih untuk menggunakan prototyping, ada yang memilih menggunakan untuk reuse, dan juga RAD. Oke, selanjutnya apakah Pak Arnaldo ingin memberikan tambahan, Pak? Ya, sedikit saja ya Bu Susi, waktunya juga mungkin sudah mepet ya. Cuman again, we find another insight di sini ya. Jadi waktu diskusi dari Esther tadi, khususnya antara Esther dan Putri ya, saya cukup senang karena isu itu memang yang mungkin akan jadi celah di problem yang seperti ini gitu. Waktu saya baca juga spesifikasinya, kasusnya, ini pasti ada yang kejebak dengan isu reuse karena saya pun kejebak gitu ya. Nah, jadi ini kalimatnya seolah-olah memang dia mau membuat sesuatu yang sudah pernah ada legal sistemnya, legal sistem artinya aplikasi sudah berjalan, terus kita buat aplikasi baru terkait aplikasi yang lama itu gitu ya, padahal ternyata semua fiturnya itu beda ya. Nah, jadi memang reuse ya mungkin saja ada komponen yang masih bisa dipakai, but we don't know yet gitu loh. Kecuali dibilang tadi saya buat baru dari versi yang lama, ya, otomatis kita pakai reuse model ya. Oke, good point dari Putri dan Esther. Nah, terkait pemilihan prototyping, ya ada beberapa pendapat ya, tadi saya kurang detail mengikuti, saya tadi break sedikit. Cuman isu yang mungkin muncul di prototyping adalah kembali masalah kemungkinan kita akan tergoda untuk selalu
membiarkan prototipe itu di situ gitu kan. Jadi kalau memang betul itu sangat sering terjadi loh. Jadi jangan anggap remeh dengan itu gitu kan. Jadi kalau itu bisa dihindari, sebenarnya hindari saja. Gitu. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kalau kita lihat dari karakteristik case-nya, sebenarnya karena dia adalah aplikasi yang diminta secara internal, gitu ya. Internal kan itu karena udah ada aplikasi lama nih, kami mau aplikasi baru untuk e-ticketing terkait keluhan. Sepertinya kalau gambaran saya, apa yang akan dilakukan sistem itu akan sangat clear, jelas. Gitu ya. Jadi, padahal bukan itu alasan untuk menggunakan prototyping. Kalau sudah jelas sebenarnya spesifikasi dari aplikasi yang mau dibangun, we don't need to use prototype. Ya, it waste of time membuat dulu prototype, pergi ke ini, gitu kan. Nah, itu. Jadi, itu bisa jadi satu pertimbangan. Gitu ya, karena sudah jelas, komplit, bisa kita bilang akan mudah memperoleh requirement dari sistem, akan mudah kita menganalisis aplikasinya, karena dia dibangun di lingkungan yang sebenarnya sudah well known lah ya, well adopted lah terhadap IT-nya, apalagi objeknya itu sistem yang legal lama tadi, sehingga metode-metode yang proses analisis tidak mudah itu boleh dipilih, misalnya waterfall, incremental mungkin masih lebih bisa juga gitu, walaupun pertimbangan tadi saya tidak ada berikan isu-isu yang butuh cepat dan sebagainya gitu kan, nggak ada isu itu yang muncul di studi kasusnya. Ya, again intinya adalah try to find complete picture, ya, complete picture, semua fakta-faktanya digunakan untuk jadi dasar pemilihan. Ya, jadi again, saya senang dengan diskusi tadi Putri dan Esther. Saya mengharapkan itu memang yang muncul untuk yang kasus 3 ini. Oke, baik, terima kasih Bu Susi, itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Arnaldo. Jadi, terima kasih untuk semua partisipan juga yang udah aktif melakukan diskusi pada hari ini. Dan karena kita tadi mulai lewat 10, jadi masih ada sisa 2 menit lagi. Nah, jadi yang jadi catatan penting yang udah disampaikan tadi itu, jadi ya kita harus menggali semua pertimbangan sebanyak mungkin. Kita harus lihat pro kontranya sebelum kita menerapkan model yang akan kita pilih. Dan juga di sini sebenarnya tidak ada pandangan yang salah atau benar. Makanya kita di sini membutuhkan sebuah tim yang bisa membantu kita untuk mereview apa yang sudah kita lakukan. Dan ya, kita juga harus punya pikiran yang terbuka. Gitu. Oke, sekian sesi praktikum hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Pertemuan ini saya akhiri. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.